Lord, let's pick it up. Oh, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Kunami engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Sembah engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Dalam kemuliaan-Nya. Dalam Glory, glory, hallelujah. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Kudus, kuduslah Allah semesta Allah. Langit dan bumi sujud menyembah. Dialah yang bernama, dialah yang hidup memuji. Sebab Allah yang baik, setiap kebaikan, limpah rahmat berkat anugerah yang Kau curahkan bagi orang yang percaya kepada. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami sujud menyembah kepada. Karena kemuliaan-Mu yang besar, Engkau Allah yang atas segala Allah. Engkaulah Raja yang segala Raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi pula segala segala kemuliaan, segala kuasa nikmat, ketawa kekayaan, kebesaran kekayaan, kekuatan kesucian dan keangkuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Oh, selain Engkau, tiada yang lain. Ada padamu di surga. Selain Engkau, tiada yang lain. Yang bumi di bumi, yang bumi di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bangga-banggaku tetaplah selama-lamanya. Tiada yang lain. Ada padamu di surga. Selain Engkau, tiada yang lain. Yang kuingin di bumi, yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetap selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bangga-banggaku tetaplah selama-lamanya.
sekalipun lagi kurang hatiku, habis lenyap gunung batu dan batu tetaplah selama-lamanya, tetaplah Yesus selama-lamanya. Ini dan selamanya ku mengasihi Tuhan, ku bersyukur padanya, ku bersyukur padanya. Ini dan selamanya ku bersyukur padanya. Dia datang melepaskan aku dari dosa, tunjukkan padaku jalan hidup yang bakal, dan ku tak akan ragu. Itulah sebabnya selalu puji Tuhan. Ku mengasihi Tuhan, ku mengasihi Tuhan. Ini dan selamanya ku mengasihi Tuhan. Dia datang melepaskan aku dari dosa, tunjukkan padaku jalan hidup yang bakal, dan ku tak akan ragu. Itulah sebabnya selalu puji Tuhan, selalu puji Tuhan, selalu puji Glory, glory, hallelujah. Dia berkasih, berkati, berkasih. Orang berkasih, berkati, berkasih. Dia berkasih, berkati, berkasih. Orang berkasih, berkati, berkasih. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Ya Allah berkasih, 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 berkasih. Orang berkasih, berkati, berkasih, berkasih, berkasih. Orang berkasih, berkati, berkasih. Hallelujah. Tunjukkan kasih setia, menyedia yang perlu
Bapa di surga, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa, segala hikmat, pengetahuan, kekayaan, kebesaran, kejayaan, kekuatan, puji-pujian, dan keagungan hanya bagi-Mu. Tiada Allah, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setia, limpah rahmat berkat-Mu kepada kami, Tuhan. Kasih setia-Mu setinggi langit dari bumi. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Engkau. Kalau Engkau yang dari surga mau datang menghampiri manusia yang Kau ciptakan untuk menjadi serupa, untuk mengambil rupa seorang hamba, supaya kami yang berdosa, yang jahat, boleh mendapat kemuliaan, mendapat bagian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada malam hari ini. Jika sebentar Tuhan, kami akan memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada Allah, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Biarlah hadirat-Mu Tuhan pada saat ini, hadirat memenuhi kami semuanya, dan pengurapan-Mu mengajar, menuntun, membawa kami untuk hidup makin hari, makin dapat menyembah Tuhan, untuk hidup makin hari dapat mengasihi Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Di dalam nama Yesus, kami akan memulai pada malam hari ini gabungan. Berikan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat mengenal lebih dalam lagi satu sama lain, memiliki unity kesatuan hati. Di dalam kami mengasihi Tuhan, di dalam kami hidup sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang Kakak berkasih, yang memiliki hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang lebih besar lagi, supaya kami di tahun integritas ini memiliki karakter Kristus. Mari Tuhan, ajarkan bahwa kami lebih lagi mengasihi, mencintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Mari Tuhan,
biarlah Kau melakukan lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih semuanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan. Suara saya kedengaran jelas, saudara? Oke. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya. Hari ini tanpa memandang hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini, hari ini, hari ini, ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, bersama dalam terang kasih Tuhan.
saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. 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 Bapa di surga, jika sebentar kami akan mendengar kesaksian daripada saudara-saudara seiman kami. Biarlah Tuhan Kau mengurapi, memberkati kesaksian kami. Sehingga setiap kesaksian kami boleh menjadi berkat bagi semua orang dan meneguhkan iman percaya mereka. Makin hari makin mengasihi Tuhan. Makin hari makin mencintai Tuhan. Makin hari makin setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Sorry saudara, ada lagunya ada beberapa kata-kata yang tadi lupa ya saudara. Maklum, saya kira ada istri atau istri kecapean hari ini sehingga istri nggak bisa membantu ya. Silakan saudara-saudara, barangkali ada yang mau bersaksi silakan. Ya. Ya, silakan saya mempersilakan barangkali ada yang mau bersaksi silakan, terutama dari GBI Dulos ya. Barangkali teman-teman ada yang mau bersaksi silakan. Ya, Ben, barangkali Benny mau bersaksi, Ben, silakan Ben. Lewat. Gak apa-apa Ben, banyak yang belum pada tahu Ben. Silakan Ben. Ya, ini kan full gabungan, banyak di antara mereka yang belum tahu. Silakan Ben. Aduh. Ya. Ya udah boleh deh cerita sedikit aja deh. Silakan. Ya shalom semua. Shalom. Cerita dikit aja deh. Kalau ya kemarin saya sempat dirawat selama kurang lebih 10 hari sih akibat COVID-19 ya. Ya puji Tuhannya yang saya mau bagi di sini ya banyak yang bilang saya juga banyak diberkati sama Tuhan sih. Meskipun dalam waktu kesusahan seperti kena COVID sekarang itu, di saat yang lain mungkin ketika orang mau dirawat dan lain-lain susah dapat kamar dan segala macamnya, ya puji Tuhannya saya ketika harus masuk, ketika cek di rumah sakit saat itu juga kamar sudah disediakan sama Tuhan langsung 2 sih. Ya bukan karena saya gede badannya jadi 2, cuma istri juga kan positif juga. Ya dua-duanya saya dan istri masuk sih ke ruang isolasi, kamar isolasi. Dan puji Tuhannya tidak ada kesulitan sedikit pun. Saat itu juga memang langsung disediakan kamar dan bahkan saya juga bisa request minta sebelahan kamar sama istri lagi. Disetujuin lagi, dikasih juga akhirnya. Ya puji Tuhan selama perawatan juga saya nggak ngeluarin sepeser pun, semua ditanggung sama BPJS, dari obat-obatan semua segala macem. Ya puji Tuhan banget lah kok. Kalau dibalik kesusahan mungkin yang orang-orang lihat ya, tapi banyak orang melihat saya juga masih diberkati berlimpah-limpah dengan berkat yang luar biasa Tuhan udah sediakan. Meskipun kita diizinkan boleh ngalamin cobaan, tapi Tuhan udah sediain semua fasilitasnya lengkap, komplit tanpa saya harus ngeluarin sepeser pun. Gitu kan. Ya dan kemarin juga saya udah keluar, udah negatif tanggal 3 kemarin. Ya istri juga puji Tuhan udah negatif juga tanggal 7 kemarin sih, udah keluar juga. Itu aja mungkin. Ya. Anak-anak gimana Ben? Anak-anak sama papa gimana? Anak-anak sih masih positif sih kok tadi kok. Cuma ya minggu depan masih dicek lagi. Cuma nggak ada gejala sedikit pun sih.
Ya mungkin Oh ya, karena berarti terpapar dan memang kan anak-anak tidak diobatin antivirus dan lain-lain ya. Hanya dikasih vitamin saja. jadi anak-anak sama papa nggak apa-apa ya, cuma OTG aja ya. OTG aja sih kok, puji Tuhan. Oh ya, Mudah-mudahan. puji Tuhan. Oke, ya berikan kemuliaan buat Tuhan. Iya. Ya, silakan. Barangkali dari yang lain mau bersaksi. Ming, Miming, sama Liping barangkali mau bersaksi. Ming, nih. Nah. Silakan Ming. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, saya ngerasain pandemi yang kita harus benar-benar jaga kesehatan kita, benar-benar pemeliharaan Tuhan tuh sempurna lah. Meskipun ya kita nggak bisa mengelak semua ini atas izin Tuhan lah. Apapun seizin Tuhan. Ya meskipun lagi masa-masa kayak gini, malahan papa yang benar-benar dia menjaga kesehatan, sampai kalau pergi ke toko juga memakai masker tiga rangkep. Tapi Tuhan punya rencana lain, malahan papa dibikin sakit stroke. Ya semua memang atas izin Tuhan, memang Tuhan suruh kita beristirahat, sedang menyembunyikan kita. Ya, tapi tetap pemeliharaan Tuhan tuh benar-benar sempurna. Bab semua, ya kita harus hanya bisa bersyukur, benar-benar harus mengucap syukur saja, nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berserah hanya kepada Tuhan. Kita harus lebih, nggak boleh suam-suam kuku sama Tuhan, kita harus lebih lagi, lebih radikal lah sama Tuhan, memang benar-benar harus penyertaan Tuhan benar-benar sempurna untuk tiap-tiap hari, kesehatan kita dijaga, meskipun ya saya sama istri harus keluar rumah, saya juga harus ketemu konsumen gitu di bengkel, ya tapi penyertaan Tuhan, saya terus Mazmur 91 saya ucapin setiap pagi pasti, tapi puji Tuhan pegawai saya semua ya sampai hari ini selalu dilindungi Tuhan. Bengkel selalu diberkati, toko Sinar Jaya maupun toko Papa pun selalu diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan hingga sampai hari ini. Terima kasih. Itu aja sih kesaksiannya. Ya, haleluya. Ya. Ya, barangkali yang lain mau bersaksi, silakan. Gideon, ada Gid? Oh, belum. Rini, barangkali Rini mau bersaksi, silakan Rini. Ya, Akyo, Pak Akyo mau bersaksi? Ya, selama COVID ini ya boleh dikatakan kita semua ya, puji Tuhan rasanya bergerak lebih sedikit ya kita ya, bergerak lebih sedikit, tapi puji Tuhannya pembelajaran justru semakin banyak ya. Kalau dulu banyak bergerak, pembelajarannya lebih sedikit. Ya, nah ini puji Tuhannya itu ya. Kalau dengan ada sisi positif dan negatifnya ya, tetapi semuanya pasti indah semuanya. Sisi yang bukan negatif ya, tidak nyamannya. Sisi tidak nyamannya yaitu ya kita tidak bisa dengan mudah berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Ya. Satu lagi badan rasanya tambah berat karena tambah gemuk kali. Ya.
Biasa kalau firman Tuhan suruh mengembang ke kanan ke kiri malah ke depan belakang juga. Ya, nah, tapi yang saya syukuri di sini justru karena begitu banyak pembelajaran yang kami dapatkan, saya rasakan justru semakin memahami, semakin mengerti ya apa sih yang Tuhan mau dari kita. Ya, dan kita semakin lebih Tuhan berikan hikmat untuk memilah pembelajaran yang mana yang benar-benar Tuhan mau, mana yang hanya sekedar ya maaf ya sebagian, kita tidak katakan semua, sebagian ada beberapa yang di YouTube itu rasanya seperti sekedar entertain ya. Tapi kita lihat justru pembelajaran demi pembelajaran yang indah yang Alkitabiah itu justru memantapkan kami, terutama saya semakin lebih mengenal Tuhan ya, mengerti apa yang Tuhan mau, dan kami pun terus terang belajar lebih banyak lagi ya. Jadi ya mungkin ya kalau belum berjumpa secara langsung mungkin belum tahu ya bagaimana perubahannya ya, tetapi ya mungkin Mama lah yang bisa ya. Itu saya yang tahu lah apa perubahan apa yang sedang saya usahakan belajar terus dan sampai sejauh mana itu mungkin istri bisa bagi lah. Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu terkasih. Saya bersyukur selama pandemi, meski keadaan tidak nyaman, ya kurang nyaman buat setiap kita, tapi dalam pandemi ini justru kita banyak belajar satu sama lain, lebih banyak mengenal, terutama sifat pasangan kita, anak-anak kita, yang tadinya mungkin kita berjumpanya, apalagi kalau pada kuliah di luar kota ya, kita jarang ketemu mereka, tapi Tuhan izinkan setahun ini kita bisa bersama-sama dengan anak-anak kita gitu. Kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih mengetahui seperti apa mereka. Terlebih juga dengan pasangan kita. Selama pandemi ini saya melihat ada beberapa yang saya rasakan ya, kalau suami saya memang sekarang lebih sabar, lebih bisa mengatur emosinya gitu, lebih pokoknya ada perubahan yang saya rasakan luar biasa gitu. Memang kita nggak bisa merubah orang lain, kita nggak bisa membuat orang lain berubah, betul ya Bapak Ibu, tapi kita sendiri harus berubah. Kita juga harus menyadari bahwa kita harus mengenali satu sama lain. Jadi di tengah pandemi ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya sebagai suami istri, sebagai suatu keluarga. Terlebih lagi disinilah Tuhan melihat keintiman kita gitu, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Sikap hati kita kepada Tuhan bagaimana, kemudian pola pikir kita, rasa syukur kita di tengah ketidaknyamanan ini, itu semua kita banyak belajar. Itu aja sih yang saya dapatkan. Saya juga sendiri sebagai ibu rumah tangga, kadang kita dituntut untuk lebih kreatif, untuk lebih sabar, untuk lebih memahami keadaan yang seperti ini, untuk mungkin lebih menghemat, untuk lebih segala macam Tuhan ajarkan kepada kita, supaya keadaan yang tidak nyaman ini menjadi keadaan yang menyenangkan buat keluarga, keadaan yang penuh ucapan syukur. Itu aja sih Bapak Ibu, saya percaya setiap keluarga juga pasti punya hikmat tersendiri, punya respon yang positif untuk semua keadaan ini. Kita percaya tahun ini ketika vaksin sudah mulai distribusi, vaksin mulai sudah disalurkan kemana-mana, kita percaya pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau buat di masa depan nanti. Ketika kita keluar rumah, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tidak kerjakan. Itu saja. Amin, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, itu kesaksian kami berdua. Silakan yang satu lagi barangkali ada yang mau bersaksi. Ya, Hasrat. Shalom, puji Tuhan. Iya. Saya mewakili Delta Mas ya. Di sini ada Atsel ya, Atsel mana tadi?
Saya mau kesaksian, minggu lalu tuh kita SPT ya, di tengah-tengah pandemi begini, kita ada kunjungan ke panti asuhan gitu. Awalnya memang ini arahan dari dosen gitu ya. Jadi walaupun pandemi, kita harus punya tata pelayanan gitu. Nah terus memang kan beberapa hari ini hujan deras, Cikarang sempat banjir ya, itu banjir besar di sini, sampai ternyata ada beberapa wilayah tuh kayak Jababeka itu tuh banjirnya lumayan parah. Nah termasuk salah satunya panti asuhan ini gitu. Kami dapat laporan kalau segala barang, segala yang mereka miliki itu kerendam gitu ya. Nah awalnya tuh kami mikir apa enggak kita ngadain program online aja tadinya. Ya Sel ya. Dan kita mau online aja karena kan pandemi gitu. Tapi kok yang lain tuh semangat gitu. Kalau kita untuk baksos aja deh. Nah akhirnya kita tekad kita adain baksos ke panti asuhan. Nah itu kemarin minggu yang lalu. Di sana puji Tuhan kita datang jadi berkat dan bukan cuman kita memberkati mereka gitu loh. Tapi mereka tuh memberkati kita juga gitu. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini gitu ya. Kita lihat kalau mereka tuh tetap bersuka cita gitu. Saat mereka menyembah Tuhan, saat mereka memuji Tuhan, itu kelihatan banget gitu loh. Semua karena kemurahan Tuhan gitu. Mereka sungguh-sungguh gitu. Sampai ya kita juga diberkati lewat mereka gitu. Awalnya juga tadinya mau nggak usah aja deh, karena ternyata dosennya juga ganti gitu. Tadi udah nggak usah ke sana deh. Ternyata ada pergantian dosen, tapi enggak gitu loh. Saya tuh mendapat rema kita harus tetap ke sana. Apapun bukan hanya karena nilai atau bukan karena disuruh, bukan karena supaya kita bisa nunjukin gitu, tapi enggak, kita harus jadi berkat gitu ke sana, kita tetap harus pelayanan ke sana gitu. Akhirnya tekad bulat kami ke sana dan puji Tuhan gitu ya. Banyak hal yang luar biasa gitu yang kami lihat di sana. Anak-anak diberkati, kami juga diberkati. Ya, kami percaya gitu loh. Bukan hanya doa dan puasa aja yang Tuhan mau, tapi Tuhan melihat ketersediaan kita gitu untuk peduli kepada orang lain, khususnya anak-anak yatim piatu, para janda gitu ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Nah, ya puji Tuhan kami ke sana membawa berkat sukacita, apa yang bisa kami beri, apa yang bisa kami lakukan itu kami kerjakan. Terharu juga gitu ya lihat anak-anak itu punya cita-cita yang luar biasa. Ada yang mau jadi koki, mau jadi chef ya. Untung kami bawa minyak goreng, bawa beras. Saya bilang nih ya, ayo biar latihan masak. Saya bilang latihan masak dari sekarang supaya nanti cita-citanya bisa tercapai. Ada yang mau jadi polisi gitu. Terus ada yang mau jadi pemain sepak bola. Nah itu tuh kami doakan gitu di sesi terakhir, nggak usah tumpang tangan sih, tapi dari jauh pun kami doakan tuh ya mata mereka berkaca-kaca gitu ya. Saya bilang tetap semangat, ayo raih cita-cita, jadi anak yang berintegritas. Integritas tuh pinter, pandai, rajin. Itu yang kami bawakan ke sana ya, firman Tuhannya juga jadi anak yang rajin, jadi anak yang patuh, yang taat, jujur. Integritas harus dari mereka sedini mungkin sekarang harus dilatih sampai mereka besar, sampai mereka berhasil gitu ya meraih cita-cita mereka. Itu aja sih ya, kami sih berharap kami ke sana jadi berkat lah buat mereka, dan mereka juga udah memberkati kami dengan sukacita dan semangat mereka yang luar biasa. Ya nggak Sel? Ya Sel ya. Ada Asal di sini. Ayo Sel. Biar saya ya. tungguin tuh kemarin pendeta ya, kenapa ya? Dari cita-cita anak-anak itu. Ada yang mau jadi pendeta ya? Ada yang mau jadi pendeta? Nggak ada ya? kemarin. Nggak ada, makanya saya tungguin nggak ada. Apa Tuhan pakai ya, pokoknya dalam segala hal yang mereka
Padahal yang kita berkunjung calon citakan lah. pendeta semua. Ya itu aja kesaksian saya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Shalom Sunarto. Iya, Saudara Sunarto, ada icebreaker nggak, Sun? Belum. Shalom Sunarto. Belum ada kok. Oh, belum ya? Belum ya. Oke, berarti kita nggak ada permainan ya. Nah, ya udahlah, saya kasih kesempatan satu lagi, barangkali ada yang mau bersaksi lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya. Nanti Ibu Rini akan masuk dalam doa syafaat. Kemudian nanti akan firman, saya silakan nanti Pak Dani ya Pak. Silakan, barangkali ada yang mau bersaksi lagi, si Emil atau siapa, silakan. Oke, kita siapkan, kita akan nyanyikan satu lagu ya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan, atas bangsa. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanmu akan hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Atas bangsaku ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang, ada panggilanku akan hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk supaya kami boleh menjadi saksi, untuk memberitakan kebenaran-Mu yang banyak dibutuhkan oleh semua orang, supaya terjadi penuaian jiwa sebelum Kau datang. Oh, haleluya, haleluya. Ya, silakan, barangkali ada yang mau bersaksi lagi. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Barangkali Bu Lina mau bersaksi, Bu. Silakan, ada lagi yang mau bersaksi? Ya udah, kalau nggak ada, kita akan masuk ke syafaat. Kita minggu ini siapkan, ya, siapkan untuk doa syafaat. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena
kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Glory, glory, Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Bapak, kami sama-sama hadir dalam kul gabungan ya Tuhan. Baik GBI Dulos, Delta Mas juga GBI Juanda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang malam hari ini hadir. Kami percaya bukan kuat gagah kami, tapi roh-Mu Tuhan yang membawa kami dalam persekutuan ini. Biarlah malam hari ini Bapa, doa pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk keluarga besar kul gabungan ini. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, meski kami harus tetap sembunyi, meski kami harus tetap tinggal di rumah, tapi percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau yang membela kami. Bahkan ketika kami harus keluar dari rumah untuk kami membangun perekonomian kami Tuhan. Engkau yang jagai, Engkau yang lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, juga kesempatan demi kesempatan yang terbaik bersama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus bersyafaat dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami terus bersehati Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan. Kami bersyukur Bapa, kalau sampai hari ini Engkau begitu mengasihi Indonesia. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap memperhatikan negeri kami. Bahkan Engkau membela negeri kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan dalam bangsa ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur juga untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Amin Ma'ruf sebagai wakil, juga seluruh jajaran menterinya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah memilih orang-orang benar-Mu untuk terus berdiri di negeri ini Tuhan. Mari bela mereka Tuhan, mari tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Biar Kau singkapkan sendiri orang-orang yang tidak mau Tuhan, ataupun orang-orang yang berbuat jahat, biarlah Engkau singkapkan Tuhan. Engkau berikan mereka pertobatan ya Bapa bagi negeri ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sungguh sempurna. Kami Tuhan Yesus, kami terus berdoa ya Bapa.
Biarlah negeri kami dipenuhi oleh kasih kebaikan Tuhan. Biarlah negeri kami Tuhan ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku-suku bangsa yang ada, pulau demi pulau Tuhan, mari Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus diperdengarkan di negeri ini, sampai pelosok-pelosok negeri kami Tuhan, menerima Engkau, melihat Engkau, dan sungguh percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, mari berdaulat penuh atas Indonesia, mari terus berotoritas penuh atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan belas kasihan atas negeri kami. Pemulihan dari segala penyakit sampar busuk ini Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau akan segera memulihkan negeri kami Tuhan, baik pemulihan atas kesehatan, Engkau juga memulihkan atas perekonomian ya Bapa. Jauhkan negeri kami Tuhan dari krisis global, krisis sosial yang ada Tuhan. Mari Bapa Engkau sendiri yang terus membangkitkan sektor-sektor perekonomian di negeri kami Tuhan. Engkau sendiri yang menggerakkan Tuhan, industri-industri yang saat ini mungkin sedang kolaps ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan, inilah waktu-Mu untuk terus membuat negeri kami terus bergerak Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap vaksin yang telah Kau siapkan, itu adalah pertolongan yang daripada-Mu. Mari Bapak, biar vaksin ini boleh terdistribusi dengan benar ya Bapak. Tepat waktu, tepat sasaran ya Bapak. Sehingga kami percaya Indonesia terus dipulihkan dari COVID-19. Indonesia dibebaskan dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Indonesia juga dipulihkan dari krisis ekonomi, krisis sosial di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Mari bangkitkan roh-Mu Tuhan di negeri kami, supaya negeri kami menjadi terang dan berkat bagi negeri lainnya. Kami percaya Indonesia spesial di hadapan-Mu Tuhan. Indonesia istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi kebangkitan yang besar atas Indonesia Tuhan. Orang-orang Kedar akan terus bertobat Tuhan. Orang Ismail Nebayot Tuhan, mereka akan bersujud di dalam nama Yesus. Terima kasih juga orang-orang juga yang belum percaya, orang Hindu, orang Buddhis Tuhan. Dan bahkan yang menghujat Engkau sekalipun, mari berikan belas kasihan-Mu atas mereka. Mari turunkan hujan pertobatan atas mereka. Kami rindu Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah, seperti air yang menutupi dasar laut Tuhan. Demikian itu terjadi atas Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga tutup bungkus kota demi kota yang ada Tuhan. Kota-kota yang saat ini masih banyak yang terkena COVID, kami percaya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Cirebon, Cikarang Tuhan, kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dipulihkan, disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kota demi kota dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus juga Jakarta Tuhan, ibu kota negeri ini Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi bagi ibu kota di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan yang ada saat ini di era Pentakosta ketika-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tercurah atas anak-anak angkatan Yeremia ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus akan bangkit Tuhan anak-anak muda yang dahsyat ya Bapa. Akan bangkit anak-anak muda yang berani menyatakan kebenaran, yang berani menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan tutup bungkus setiap generasi Yeremia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai mereka untuk menjadi terang-Mu yang ajaib Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi laskar Kristus-Mu yang dahsyat Bapa. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan membedakan anak-anak-Mu Tuhan. Generasi Yeremia akan Kau pakai hingga dahsyat Tuhan. Mereka akan terus bangkit Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo selaku Gembala Pembina di pusat. Juga seluruh jajarannya yang Bapak yang ada di kota Jakarta, yang ada di Cirebon, yang ada di kota Cikarang Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk setiap bapak-bapak rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Biar mereka Tuhan terus Tuhan Kau pakai sebagai alat-Mu yang dahsyat. Bapa, Engkau yang akan membuat mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, tutup bungkus pribadi, lepas pribadi dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan taruhkan lebih hikmat ilahi-Mu Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Engkau taruhkan hikmat-Mu ya Bapa, lebih dan lebih lagi, supaya Tuhan di saat ini, di era pandemi ini Tuhan, kami Tuhan umat-Mu terus percaya, terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Dan satu yang kami tahu, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur baru-Mu Tuhan tercurah atas setiap Bapak-Bapak rohani kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keluarganya, anak cucu menantu, semua Bapak. Engkau bela, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan setiap anak-anak yang melayani Engkau Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau akan memperhitungkannya sebagai upah yang kudus di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami menyerahkan Bapak-Bapak rohani kami ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Baik GBI Juanda Tuhan, Delta Mas Tuhan, juga Cirebon Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga yang ada di Lombok Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa. Biar kami memiliki hati yang terus taat, bertekun di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami, bawa kami lebih lagi ke level lebih lagi. Di tahun integritas ini kami mengenal Engkau lebih sungguh lagi. Kami mengalami Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan mengalami Engkau, kami tetap setia, kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Padat Ibu Nyamin yang selaku gembala pembina bagi gereja-Mu di tempat ini. Baik di GBI Tulos, baik di Delta Mas maupun di Juanda. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu Bapak dan Ibu Nyamin Tuhan, juga istri dan kedua anaknya. Kami percaya perlindungan Tuhan sungguh sempurna. Terima kasih juga untuk Bapak Antonius Kristianto Tuhan, selaku gembala di kota Cirebon. Kami percaya Tuhan, Engkau juga tutup bungkus keluarganya dengan kuat kuasa darah Yesus. Kamu juga memberikan kesegaran baru bagi istrinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir malam hari ini, Bapak. Biarlah malam hari ini kami boleh menerima firman yang daripada-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh, Tuhan, dibajak hatinya untuk lembut menerima firman. Dan setiap firman-Mu akan bertumbuh, berbuah lebat bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu malam hari ini. Sucikan, kuduskan kami, ampuni kami, Tuhan. Supaya hati kami terus dipajak oleh firman-Mu ya Bapak. Karena firman-Mu terang bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan. Kami percaya Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah terdengar telinga kami, bahkan tidak pernah terlihat oleh mata kami, Engkau sediakan Bapak. Karena kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bajak hati kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
hari makin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Silakan, Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Halo Shalom. Ya. Kalau kita perhatikan dari banyak dari kesaksian malam hari ini, ada satu kata gitu yang bisa kita simpulkan, yaitu karena pandemi ini kita semua mengalami yang namanya perubahan gitu ya, perubahan ekonomi, perubahan sifat pasangan kita, perubahan orang tua kita ya, juga perubahan sikap iman kita gitu ya. Tadi yang dialami oleh Pak Beni, mana Pak Beni udah ya, hilang nih ya Beni. Nah, hari ini saya ingin membagikan sesuatu, yaitu tentang yang GBI bilang namanya build ya. Jadi gini, kita punya komunitas sel, komunitas sel namanya Cool gitu. Kita punya Cool, hari ini kita Cool gabungan gitu. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi ini, kelihatannya komunitas Cool ini kan susah bertemu gitu. Karena jumlahnya misalnya 10 orang, jumlahnya 12 orang kan, atau jumlahnya 8 orang gitu. Nah, teman-teman kita yang di Abalov itu punya komunitas sel, namanya Komsel. Tapi mereka punya komunitas yang lebih kecil, namanya Kompak, komunitas sepakat gitu. Ya terdiri dari 2 orang, ya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mereka sepakat untuk mencari jiwa. Mereka berdua sepakat, atau 2 atau 3 orang sepakat untuk memenangkan jiwa. Mereka sepakat untuk memuridkan orang lain gitu. Jadi di dalam sebuah komsel bisa terdapat 2 atau 3 kompak komunitas yang sepakat. Yang tadi saya sampaikan sepakat untuk memenangkan jiwa, untuk menjangkau jiwa gitu. Nah, dengan komunitas kompak, komunitas sepakat ini yang lebih kecil 2 atau 3 orang, nah ini cukup aman dalam situasi pandemi sekarang ini. Dan ini GBI berharap bahwa kita meskipun kondisi pandemi, mungkin di beberapa tempat juga ibadah masih belum, Cool juga belum dalam kapasitas yang besar, tetapi kompak, komunitas sepakat ini sudah bisa jalan sebetulnya gitu. Nah, GBI membuat sebuah paket yang namanya build. Build itu building individual life of discipleship, membangun kehidupan kan pribadi pemuridan itu. Jadi kita mulai membangun kan
pemuritan dalam kelompok yang lebih kecil. Ya, jadi build ini lebih bagian dari cool lebih kecil, tapi mereka lebih punya komitmen gitu untuk sepakat dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, sebelum kita mulai, saya ada filmnya ya. Kita lihat filmnya dulu sebentar. Jadi komunitas yang lebih kecil, komunitas kan pemuritan untuk memuridkan, menjangkau jiwa-jiwa gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya jadi hari ini kita ingin belajar. Ini program dari GBI dan saya berharap kita para pemimpin tim nanti saya akan kasih bahannya. Kemudian nanti kita latihan untuk mengajar, latihan untuk memuridkan lewat Zoom ya. Kita masing-masing itu. Nah, pemuritan di dalam komunitas sel gitu. Nah, di dalam komunitas membangun kehidupan pribadi pemuritan gitu ya. Jadi memang lebih kecil lagi
Tapi kita lebih kompak, bisa suami istri atau bisa teman-teman call kan. Tapi dua-dua orang, ya 2 atau 3 orang lah, jangan terlalu banyak. Mereka sepakat bisa dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, sebelum saya mau bicara tentang komunitas sepakat ini untuk mencari jiwa, memenangkan jiwa, untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, satu hal yang kita perlu lakukan yaitu perlunya perubahan paradigma gitu ya, perubahan paradigma. Jujur sampai hari ini di mana-mana di seluruh khususnya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri ya. Saya ikut beberapa kali Zoom dengan beberapa hamba Tuhan sampai ke luar negeri. Nah, semua masih berpikir bahwa ibadah itu adalah ibadah kumpul gitu. Seperti kita hari Minggu. Kebanyakan berpikir gitu. Kalau nggak kumpul, ikan rasanya nggak seret. Kalau nggak kumpul, nggak ada hadirat Tuhan. Rasanya beda Pak, gitu. Ya memang beda gitu. Tapi pertanyaannya, ya ini kenyataan yang harus kita terima. Sebuah penyakit pandemi yang melanda seluruh dunia. Dan itu kan nggak bisa kita lawan. Gitu. Nah, tahun lalu Pak Niko dikasih Tuhan sebuah pesan yaitu dimensi yang baru. Inilah sebuah dimensi kehidupan, dimensi ibadah, dan ada banyak dimensi-dimensi baru yang harus kita bangun. Itu berarti adalah perubahan, gitu ya. Jadi kita paradigmanya memang harus berubah gitu. Kalau nggak berubah ya nanti kita akan tertinggal gitu. Mengalir dalam perubahan yang Tuhan kehendaki. Nah, perubahan apa yang Tuhan inginkan? Yaitu kita berubah sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan dengan kita berubah, kita menolong orang lain untuk masuk di dalam perubahan juga. Perubahan bukanlah sesuatu hal yang bisa kita hindari atau kita tolak. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas perubahan. Nah, lewat peristiwa yang terjadi secara global ini, ya kita lihat ada banyak perubahan-perubahan terjadi. Hanya satu yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan Yesus. Dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Perubahan yang bisa membawa kita kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Meskipun hari ini kelihatannya belum nggak enak, tidak menyenangkan. Tapi dengan adanya perubahan, Tuhan sadar tidak sadar memproses kita, membawa kita kepada tujuan yang Tuhan rencanakan buat hidup kita masing-masing. Atau perubahan itu bisa menghancurkan kita dan membawa mundur kita ke belakang. Semua itu tergantung pada respon kita terhadap perubahan itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat kan bahwa perubahan itu memberi dampak kepada hidup kita. Sorry, maaf, salah pencet nih. Ya. Ada tipe 3 manusia, pada umumnya ada tiga tipe manusia menghadapi perubahan. Perubahan yang pertama adalah orang yang tidak mau berubah gitu. Ya, manusia yang tidak mau berubah. Akibat tidak mau berubah, tentunya kita akan ditinggalkan oleh generasi yang berikutnya. Karena menemukan diri kita sudah tidak lagi relevan, cocok, dan tidak bisa menjawab keperluan generasi ini. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah perubahan karena beda umur. Generasi saya atau generasi Pak Antonius atau kita yang sudah tua, yang sudah ada umur lah yang 50 tahun ke atas, dengan generasi yang disebut generasi milenial gitu. Nah, kalau kita perhatikan ada perbedaan sebetulnya, ada perbedaan antara generasi kita dengan generasi baby boomer dengan generasi milenial gitu.
Nah, seringkali kita nggak nyambung dalam cara berpikir, dalam komunikasi gitu. Kita sulit untuk menerima mereka, mereka juga sulit untuk mengerti kita gitu. Meskipun kita masing-masing punya tujuan yang baik gitu. Jadi harus berbuat apa? Ya kita harus mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan generasi muda, maaf bisa terputus gitu. Kita jadi nggak relevan, nggak cocok lagi buat mereka gitu. Ya ini satu contoh. Ada satu contoh di gereja kita itu antara orang tua dengan ibu itu satu perbedaan umurnya cukup jauh dan mereka selalu ribut gitu. Perkara-perkara kecil selalu konflik gitu. Terus menerus semakin lama semakin tajam gitu. Bahkan sampai itu mengganggu kehidupan mereka masing-masing maupun orang generasi yang tua maupun generasi yang muda. Nah, ketika mereka datang sama saya, ya saya katakan ini adalah sebuah keadaan. Kita butuh berubah. Ya, kita yang muda juga harus berubah, menyesuaikan diri. Kita juga generasi baby boomers juga harus berubah. Gitu. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan terus berbenturan. Gitu. Ya, jadi orang yang pertama tidak mau berubah itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, trademark generasi baru, generasi milenial adalah change, perubahan. Mereka haus akan perubahan, mereka cinta akan perubahan, mereka suka berubah gitu. Ini ciri generasi masa depan gitu. Suka apa nggak suka gitu, ya itulah ya kan generasi mendatang. Kedua, kan tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia yang suka melawan perubahan. Ya, dia nggak suka gitu, tapi nggak mau berubah, tapi dia lawan gitu. Akibat melawan perubahan akan terjadi burnout. Burnout itu merasa terbakar gitu, bukan terbakar orangnya, kan terbakar semangatnya, gaya hidupnya gitu, karena berbeda dengan orang lain. Gitu. Terbakar karena lelah dengan segala aktivitas dan rutinitas serta berjuang dengan segala kekuatan yang ada untuk mempertahankan dan bertahan status quo gitu. Ya, dia merasa ya ini yang benar kan. Sementara orang berubah, dia tidak mau dan coba melawan gitu. Engkau akan menemukan dirimu orang yang suka melawan perubahan itu. Engkau akan menemukan dirimu sedang mendayung perahumu menuju arah arus yang berlawanan. Pertanyaannya, berapa lama engkau akan bertahan mendayung ke arah arus yang berlawanan? Saudara, orang yang hidup melawan arus itu berat gitu ya. Ada begitu energi kita yang tercurah ya kan habis itu. Nah, yang ketiga orang yang mengikuti perubahan. Ya, mengikuti perubahan dengan sikap hati yang terbuka. Fleksibel, siap belajar, dan mau dituntun Tuhan. Gitu. Nah ini Amsal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar kamu, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak menasihati kamu, mataku tertuju kepadamu. Saudara, kalau kita mau berubah, kita mengikuti perubahan, kita perlu terbuka. Kita perlu fleksibel, kita perlu siap belajar, dan mau dituntun Tuhan. Artinya, izinkan Tuhan menuntun hidup kita, sehingga perubahan yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Gitu. Ya, Albert Einstein pernah berkata, if you do, you always do, you get what you always get. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, yang selalu kita lakukan, hasilnya ya kita lakukan, kita dapat yang itu-itu juga gitu. Ya nggak ada sesuatu terobosan dari sesuatu yang lebih baik gitu. If you do what you always do, you get what you always get gitu. Ya segitu-gitu aja yang dapatnya gitu. Ya itu sebabnya perlu perubahan gitu.
Nah, salah satu orang yang suka perubahan adalah Thomas Alva Edison. Alva Edison ya kan, bagi dia perubahan adalah sebuah cara untuk memperoleh yang lebih baik. Itu prinsip hidup Alva Edison. Dia berkata, selalu ada cara yang lebih baik untuk segala hal. Kenapa? Karena dia suka dengan perubahan. Maka pada waktu dia eksperimenkan bola lampu, meskipun harus dia kan melakukan perubahan eksperimen sampai ribuan kali, Thomas Alva Edison tidak pernah putus asa. Sebab dia percaya setiap perubahan itu pasti mengarah kepada hal yang lebih baik gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada topik kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, dengan pelayanan kita di masa-masa pandemi ini. Nah, saya berbicara tentang pemuritan gitu. Nah, selama ini memang kita belum tajam ya pemuritannya. Kita masih secara umum gitu. Tapi mau tidak mau hari-hari ini ya masih bisa kita lakukan dan tidak pernah bisa dihambat adalah pemuritan. Ya. Nah, pemuritan itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, pertama-tama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ya kan, dan ketika dia datang ke dunia, dia fokus dengan 12 orang gitu. Nah, 12 orang itu dia pilih dan itulah kelompok pemuritannya. Selama 3 tahun dia latih orang-orang itu dan kemudian dia berikan kuasa Roh Kudus dan diutus. Dan merekalah yang memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa dari Yerusalem sampai pada akhirnya ke Indonesia, ke tempat kita sekarang ini. Paulus itu memuridkan Silas dan Timotius. Paulus memuridkan juga Filemon dan Titus. 4 orang ini sedikit memang, tapi 4 orang ini kemudian dipakai Tuhan luar biasa sebagai murid-murid dari Paulus. Di dalam keluarga, ya di dalam keluarga kita bisa lihat ya kelompok kecil kita mulai kan sebuah pemuritan. Nah, kita juga punya di kelompok kita masing-masing yang namanya kelompok sel gitu. Kelompok sel selama ini ada beberapa orang ya. Mungkin 6 orang, 7 orang, 8 orang. Tetapi selama pandemi ini mungkin banyak orang merasa nggak efektif karena sulit berkumpul gitu. Nah, GBI, Gereja Betel Indonesia, memberikan sebuah solusi, yaitu membangun kehidupan kan pribadi pemuritan itu. Jadi kita mulai membangun pemuritan lewat kelompok yang kecil. Nah, saya katakan kelompok kompak, kelompok sepakat gitu. Sepakat bertumbuh bersama-sama, selalu sepakat untuk memuridkan dan sepakat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Nah, tujuan dari pemuritan kelompok kecil ini satu, untuk menggenapi amanat agung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan lewat gembala pembina kita dan juga lewat GBI, yaitu menyelesaikan amanat agung atau menggenapi amanat agung. Dan tema GBI di periode ini adalah sehati menyelesaikan amanat agung. Ya, jadi Bapak Ibu, kita semua orang Kristen dipanggil Tuhan memiliki beban untuk menyelesaikan amanat agung. Tujuan pemuritan yang kedua adalah iman jemaat diperkuat dan terus bertumbuh, terutama di masa-masa sulit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat di masa-masa yang sulit, ya kan, kalau kita sendirian itu berat gitu. Tapi kalau kita punya komunitas, komunitas itu mungkin tidak banyak bisa membantu dalam hal materi, tetapi bisa membantu dalam hal semangat, bisa membantu dalam doa, bisa membantu dalam perkara-perkara kecil. Dan keberadaan teman-teman seiman komunitas itu sangat menguatkan kita semua.
Yang ketiga, ya kan, tujuan dari pemurid yaitu membangun komunitas gitu. Ya. Ini komunitas kompak, komunitas yang sepakat atau build. Ya. Yang keempat, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Bapak Ibu, kemarin saya bicara tentang 5 pilar teologi Pantekosta. Kita ini adalah orang-orang Kristen yang ada di kelompok Pentakosta gitu. Nah, salah satu ciri daripada orang-orang Pentakosta adalah mereka percaya akan kehadiran, ya kan, Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya itu. Nah, apa itu amanat agung? Amanat agung adalah Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan sama seperti yang aku telah ajarkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Nah, ini siklus Bapak Ibu, siklus daripada amanat agung. Pertama, kita menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil gitu. Pergilah. Nah, begitu kita pergi ya, lewat kelompok kecil, kita memuridkan orang, kita menjangkau kan jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa yang kita jangkau itu punya tujuan, yaitu mereka dimuridkan. Di mana? Di dalam kelompok sel atau di dalam kelompok kecil ini. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita nggak tahu sampai kapan berakhir, kita juga nggak tahu ke depan, tapi sekarang hari-hari Tuhan mau latih kita masing-masing untuk belajar, untuk tajam, ya, untuk memuridkan orang lain. Gitu. Nah, setelah jiwa itu mulai bertumbuh di dalam kelompok sel, dan mereka dimuridkan, saya percaya, kita percaya, mereka pasti punya kerinduan untuk menerima baptisan air, baptislam, dan juga dibaptis Roh Kudus. Nah, mereka akan kemudian diajar, kemudian bertumbuh menjadi seorang murid. Nah, kalau selama mereka mulai bertumbuh, mereka punya kerinduan untuk menjangkau jiwa yang baru. Nah, mereka akan menjangkau jiwa-jiwa lagi. Demikian juga itu terus, semakin lama, makin banyak orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Nah, bisa minta tolong, ya kan, Pak Antonius bisa tolong baca, Pak. Pak Antonius. Ya, ada begitu banyak bayi-bayi rohani yang lahir baru. Bayi-bayi di dalam Kristus yang masih baru ini memerlukan bantuan untuk bertumbuh secara rohani sebagaimana bayi manusia memerlukan pertolongan untuk bertumbuh secara fisik. Scott Morton. Penginjilan adalah seperti ibu yang melahirkan seorang anak. Sedangkan pemuridan adalah seperti ibu yang membesarkan dan mendidiknya. Iya, bisa kasih komentar satu menit aja, Pak. Bagaimana menurut Bapak, ya kan? Apakah setuju nggak, ya kan, dengan pernyataan setuju, ini? Pak. Setuju, Pak. Ya memang penginjilan seperti ibu yang melahirkan seorang anak, sedangkan pemuridan adalah seperti ibu yang membesarkan dan mendidiknya. Itu memang sih Pak, pemuridan tuh ya lumayan sih Pak, butuhkan ketekunan, ya ketabahan kita di dalam untuk mendidik mereka supaya mereka bisa menjadi murid itu nggak gampang ya Pak. Itu aja Pak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Bapak punya anak, Bapak-bapak di sini semua punya anak, ya kan, dilahirkan oleh istri kita diamin aja gitu, apa yang terjadi? Hidup, ya kan, kasih makan sekenanya, hidup gitu. Tapi kesian, kerdil, betul kan? Dia nggak berkembang, bertumbuh sebagaimana padanya. Nah, coba kita bayangkan bagaimana dengan jiwa-jiwa gitu. Apakah saudara juga tega gitu ya,
lewat lihat orang yang baru bertumbuh didiamin aja nggak apa-apa, biarin aja, bukan urusan gua gitu. Biar urusan Tuhan sama Roh Kudus, kan kasihan gitu ya. Mereka berjuang, bertumbuh secara sendiri, jungkir balik gitu. Itu sebabnya pentingnya pemuritan. Kita dipakai Tuhan untuk mendidik, untuk membesarkan, merawat jiwa-jiwa itu sampai mereka menjadi dewasa. Bapak Ibu, saya percaya pasti ada sukacita yang luar biasa. Oke, yang kedua ya kan, Pak Kyong bisa tolong baca Pak Kyong. Apakah Anda cukup puas tetap menjadi bayi-bayi rohani di hadapan Tuhan Yesus sepanjang hidup Anda? Oke, Pak Kyong bisa kasih komentar. Rasanya aneh ya. Manusia aja bertumbuh menjadi semakin dewasa masih jadi bayi terus. Oke, jadi jadi Pak Kyong nggak puas ya? Oke, mungkin yang Iya, lain, Pak. Pak Victor bisa tolong baca Pak Victor. Halo, shalom Pak Victor. Yang sama, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya Pak. Iya. Anda cukup puas menjadi bayi-bayi rohani di hadapan Tuhan Yesus dalam hidup Anda? Ya jelas tidak. Jelas tidak, Pak. Ya. Nah, kita kan seperti yang Pak Hendra sampaikan, kita kan bertumbuh. Dan bertumbuh itu pasti ya kita nggak mungkin jadi terbaik terus. Oke, terima kasih. Mungkin Kalina, bisa Lina tolong kasih bisa baca ini. Lina. Shalom Lina. Ya. Speakernya nih. Speakernya, ya. Apakah Anda cukup puas tetap menjadi bayi-bayi rohani di hadapan Tuhan Yesus sepanjang hidup Anda? Ya jelas tidak, Pak. Iya. Bisa kasih komentar kenapa? Ya, kita hidup juga kan perlu bertumbuh. Selain secara rohani, secara jasmani juga manusia pasti juga selalu ingin lebih dan lebih. Dan khususnya dalam Tuhan kita juga ingin bertumbuh semakin hari, boleh semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita boleh semakin memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita. Jadi sehingga dalam kehidupan kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Khususnya dalam pandemik yang seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh kesaksian Pak Kyong dan Ibu Rini, lewat pandemik ini kita banyak belajar hal-hal baik itu menjalani kehidupan, baik itu di dalam mengiring Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Nah, ini baru masuk nih Pak Yustivianus, Pak Yus Simangunsong. Pak bisa tolong baca? Bisa baca. Apakah Bapak cukup puas ya kan tetap menjadi bayi-bayi dia? Bisa tolong baca dan apakah kasih komentar. Anda cukup puas tetap menjadi bayi-bayi rohani di hadapan Tuhan Yesus sepanjang hidup Anda? Iya. Ya. Bisa kasih komentar dari Cibubur nih. Ya. Kalau saya tidak akan puas, Pak. Jadi memang berbeda. Pertumbuhan secara jasmani bisa dilihat. Pertumbuhan secara rohani tidak bisa dilihat secara fisik. Tetapi dari sikap hidup, cara mengambil keputusan, cara berbicara tentang bagaimana mengungkapkan perasaan itu sangat berbeda. Orang yang bertumbuh itu gak gampang tersinggung. Orang yang bertumbuh secara rohani, walaupun badannya tetap kecil atau badannya tetap sama, tapi dari sikap, pembawaannya, mengambil keputusannya, responnya itu berbeda orang dewasa dan bayi atau anak-anak. Makanya orang kalau mau bertumbuh sama seperti pertumbuhan jasmani, harus makan, ya, harus minum. Nah, makanan kita firman Tuhan, makanan rohani. Minuman kita ya hubungan dengan Tuhan, pujian, penyembahan. Itu memberi kesegaran. Jadi memang berbeda pertumbuhan rohani dan jasmani. Tetapi orang banyak bertumbuh, banyak dikatakan dasar begini. Kedewasaan tidak diukur dari umur, tapi dari penerimaan akan tanggung jawab.
Seorang yang bertumbuh dewasa itu bertanggung jawab. Anak-anak selalu ngambek, selalu marah, selalu tersinggung. Nah, itu bayi-bayi rohani. Walaupun umurnya sudah menjadi banyak, tetapi rohaninya tetap kecil di hadapan Tuhan kalau dia tidak bertumbuh. Oke, terima kasih Pak. Ya, Sama-sama, Pak. next. Nanti kita lanjutkan nih. Nah, gitu. Pak Niko bisa tolong baca, Pak Niko. Shalom, Pak Niko. Kristen kanak-kanak, Iya. kekristenan yang perlu terus diajar, dibentuk, dibimbing, diperhatikan, serta diberi makanan rohani yang lembut. Iya. Artinya belum bisa mengerti dan mencernakan pernyataan rohani yang ilahi. Ya, ya, ini Kristen anak-anak gitu. Nah, yang kadang-kadang, ya ini bisa tolong baca nih. Siapa? Pak Hondro atau Pak Miming, bisa tolong baca Pak? Halo Pak Miming, bisa kelihatan? Iya, Kristen mudah marah, mudah kecewa, mudah ngambek ketika Tuhan tidak mau bertindak menuruti kemauannya, tidak menjawab doanya, atau ketika Tuhan mengizinkan masalah hidup yang terasa berat, goncang, dan dia bergerak di dalam mentalitas Kristen anak-anak pernah mendapatkan kepercayaan yang Ya, terima kasih. Bisa kasih komentar 1 menit, Pak Miming. Ini ada gambar ya. Ini Bapak ini umurnya udah umas nih, mungkin umurnya 60 tahun. Tapi kalau lihat rohaninya, rohnya, nah seperti yang di kanan gitu ya. Iya. Nah bisa kasih komentar? ya kadang karena kita memang masih manusia, Pak, kadang kita juga untuk menghadapi cobaan masalah hidup, kadang masih merasa berat sih kalau iman rohani. Makanya kita harus terus memupuk iman kita. Maka kita minta Tuhan kita harus punya iman sekecil apapun pada supaya gampang. Oke, ya jadi supaya kita bertumbuh ya. Jadi kita semua sepakat, kita semua harus bertumbuh gitu. Nah kita lihat lagi. Nah ini yang menjadi target yang Tuhan kehendaki. Pak Hondro bisa tolong baca Pak Hondro? Ya boleh Pak. Iya. Kristen dewasa, kekristenan yang telah mengalami perubahan, pembaharuan, pikiran, kepribadian, karakter, sehingga sanggup membedakan mana kehendak Allah atau mana kehendak dunia. Apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu bertumbuh sekarang di dalam sebuah kelompok yang lebih kecil gitu. Ya tujuannya supaya kita menjadi Kristen yang dewasa. Ya kalau kita menjadi Kristen yang dewasa, saya percaya akan kita siap ya kan menghadapi setiap proses, setiap masalah, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kita percaya itu adalah cara Tuhan, proses Tuhan untuk kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan memproses kita, pasti Tuhan akan menyertai kita. Ya, oke. Nah, Pak Harifa, bisa tolong baca Pak Harifa? Pak Harifa? Shalom Pak Harifa. Masih ada Pak Harifa? Ya, shalom. Ya, bisa tolong baca? Bentar, Pak. Kedewasaan itu tidak datang dari usia, tetapi dimulai dari penerimaan tanggung jawab. Ya,
Bisa kasih komentar ya, pernyataan ini Edwin Cole. Jadi Edwin Cole ini seorang hamba Tuhan yang udah dipanggil Tuhan. Ini dia pendiri Manhood, dia kan Christian Manhood. Kalau di Indonesia pria sejati gitu. Salah satu pernyataan dia katakan kedewasaan itu tidak datang dari usia, tidak tergantung usia gitu. Tetapi dimulai dari penerima tanggung jawab. Bisa kasih komentar Pak Harefa? Shalom Pak Harefa. Ya, shalom Pak. Ya. Bisa kasih komentar ini satu? Ya. Sedikit komentar dari 4 poin kedewasaan itu tidak datang ya, tetapi dimulai dari bahan tanggung jawab. Jadi yang saya tanggap dari sini adalah banyak orang dewasa yang lalai daripada tanggung jawab. Artinya tidak banyak orang bisa menerima tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Jadi tidak hanya diukur oleh tingkatan daripada umur seseorang tersebut, tetapi bagaimana dia menerima setiap tanggung jawab yang diberikan, baik itu kecil maupun besar. Maka ketika dia bisa menerima setiap tanggung jawab yang diberikan, maka dia secara otomatis akan terlihat dewasa karena dia punya tanggung jawab ke depan. Seperti itu Pak, mungkin yang bisa komentari. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada yang lain yang mau kasih komentar. Pak Justinus nih, Pak Yus saya panggil Pak Simangunsong ya. Ini juga jadi ini dari teman kita, sahabat kita yang baru dari GBI Cibubur ya. Ini hamba Tuhan Gembala. Oke, silakan Pak. Bisa mau kasih komentar? Dibuka Pak, mute Pak. Dibuka ya, dibuka ya, speaker ya. Shalom, teman-teman. Salam kenal, saya Pendeta Yus Mangunsong. Ini statement etkul kedewasaan tidak diukur dari umur atau usia, tapi dari penerimaan tanggung jawab, saudara. Jadi orang dewasa itu, kalau dari statement ini, diukur dari bagaimana respon dia. Sebagai orang dewasa itu cirinya gini, tidak mudah tersinggung, selalu bisa memahami orang, dan mengambil tanggung jawab. Apakah dia sebagai suami, tanggung jawabnya untuk keluarga apa, kalau dia sebagai pelayan, tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan apa, itu kedewasaan. Tetapi sebenarnya kalau orang yang tidak pernah menjadi dewasa, walau banyak orang, artinya gini, banyak orang telah menjadi tua tapi tidak pernah dewasa. Kenapa? Ya, dari statement ini, karena respon yang selalu salah. Gampang marah, curiga sama orang, nggak mau percaya, ya, ngambek, lari dari tanggung jawab, ya, ada masalah dari keminuman, ada masalah lari ke wanita lain. Itu ciri anak-anak kecil. Jadi kita sudah mungkin sudah banyak umurnya, tetapi kedewasaan itu ada. Eddie Leo pernah berkata begini, ada orang sudah umur 70 tahun, tetapi karakternya kayak anak 17 tahun. Suka godain orang, masih suka pikiran-pikiran nakal. Tapi ada orang 17 tahun, tapi dia sudah dewasa, bertanggung jawab terhadap keluarganya, ya, mau bantu orang tuanya, mau memahami keadaan keluarganya. Itu orang dewasa. Jadi ciri orang dewasa sederhana, bukan umur, tapi bagaimana respon terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Oke. Terima kasih Pak Simangunsong ya.
Jadi ukuran kedewasaan itu bukan usia gitu. Oke, yang terakhir nih, saya minta tolong Rudi nih. Mana Rudi? Rudi bisa tolong baca dan kasih komentar. Apa bedanya anak kecil dan orang dewasa gitu? Nah, anak kecil, ya. Anak kecil hanya bisa meminta, tapi orang dewasa dapat memberi. Demikian takaran iman yang sudah dewasa, memberi bagi Tuhan, bukan meminta. Oke, bisa kasih komentar, setuju nggak dengan statement ini? Ya, betul Pak. Kalau anak kecil kan dia hanya mau berfokus kepada dirinya sendiri. Dia harus diperhatikan, dia harus, pokoknya dia harus diberikanlah. Dia tidak mau dia tidak mau mengalami apa namanya tantangan lah ya. Kalau dia mengalami tantangan, dia langsung ngambek, dia langsung berpikir negatif. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Justru bagaimana supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia melihat suatu masalah itu bukan sesuatu yang mau menghancurkan hidupnya, tapi dia melihat masalah itu sebagai tantangan untuk dia bisa maju menjadi dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja kali Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan kita gitu? Sudah dewasakah kita gitu? Masing-masing, dan saya percaya ini nanti PR kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kembali lagi ya, di Cool ini saya memperkenalkan bahwa nanti kita akan ke depan mulai masuk di dalam pelayanan pemuritan kan ya, pemuritan. Kalau saya ulangi lagi, kalau di Abalov itu dikenal dengan Komsel. Kita punya Cool gitu. Nah, dalam Komsel itu mereka bisa bentuk kelompok yang lebih kecil, dua orang gitu. Namanya kompak, komunitas sepakat gitu. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk memenangkan jiwa, sepakat untuk membawa orang kepada Yesus itu. Nah, GBI juga mulai komunitas sepakat itu, namanya Building Individual Life of Discipleship. Jadi membangun ya kan kehidupan pemuritan pribadi gitu ya. Jadi saya percaya nanti Bapak-bapak Ibu, yakin kita semua mau dipakai Tuhan meskipun pandemi. Saya percaya penginjilan, memenangkan jiwa tetap bisa berjalan. Dua orang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk semua pertemuan Cool pada malam hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang membangun kami semua, di mana lewat pandemi ini Tuhan mengajar kami satu hal tentang perubahan. Kami perlu berubah di dalam banyak hal, termasuk di dalam kehidupan rohani kami, termasuk di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat apa yang terjadi, Tuhan punya maksud memproses kami untuk terus bertumbuh, tidak pernah putus asa, untuk tetap menjadi serupa seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh peserta Cool malam hari ini, berkati kehidupan mereka, biar kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah tercurah di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan Pak Victor.
Terima kasih ya Bapak Ibu semua atas kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pelayanan dari Pak Antonius dan GBI Dulos pada malam hari ini. Luar biasa ya kesaksian-kesaksian yang kita dengar pada malam hari ini, sangat-sangat memberkati kita semua yang hadir. Dan juga terima kasih Pak Denny atas firman yang sampaikan ya para kita semua. Kita diingatkan kembali untuk tadi kan ada kompak dan build ya untuk menyangkau jiwa-jiwa, dan lebih kita sampaikan oleh Pak Denny untuk dewasa secara rohani. Ya, sekali terima kasih semuanya. Hari ini sangat luar biasa dan sangat memberkati kita semua. Ya, kita akan bertemu lagi nanti 2 minggu lagi. Nanti 2 minggu lagi pelayanan dari GBI Delta Mas. Dan sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu ya. Kita buka videonya semuanya Bapak dan Ibu. Yuk kita buka videonya ya. Rudi. Pak Rudi. Ya. Asal. So, Jo. Jo. Oke. Pak Niko. Oke. Yuk kita mulai. Ya, Nah, Pak Niko. Shalom Pak Niko. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Gayanya beda ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Terima kasih Pak Terima Antonius, kasih Pak Hondro, buat semua. Kalina, Terima kasih Pak Victor. Victor, Semuanya. Pak Kiong, Berkati semuanya. Pak Yus, Simangunjo, Salam Pak Dani, Miming, Kalina, Pak Bu Christine, Pak Yus, ya. Bu Anggi, Mana kabarnya Pak? Yesus memberkati. Jaya. Shalom Pak Yus. Shalom Pak Antonius. Shalom Jo. Shalom Jo. Shalom. Shalom Rita. Betty, ya kan? Ya, shalom Bu Lina. Shalom Pak Hendra. Pak Matthew. Ya semuanya. Shalom. Bu Dengkri. Shalom. Shalom. Tuhan berkati semua. Berkati. Ya. Ya semuanya. Nanti bahannya saya kasih ya, saya kirimin ya, gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Denny. Tuhan Tuhan berkati. Ya Jo, Tuhan berkati Jo. Jo, Tuhan berkati. Udah berapa bulan Jo, anak Jo? 3 bulan. 3 bulan. Puji Tuhan. Oke, Bu Dengkri, salam buat suami ya. Bu Triana, Tuhan berkati Bu Triana. Suara gimana sih? Iya. Betty, ya kan. Oke. Nah, saya baru join. kita baru selesai Pak. Saya baru selesai Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ketemu dia. Mohon maaf. Pak saya berjuang kan dari Jakarta sampai. Pak, sorry maaf ya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa join ya, bisa join gitu. Wah, ada Pak Yus. Iya, ada Pak Yus. Salam Pak. Pak Yus saya. Iya Pak, salam Pak. Sorry ini udah selesai ya. Iya, tadi saya ikut acara ulang tahun dulu. Oh, itu Pak Stefanus ya? Iya. Pak Stefanus di Singapura. Di Singapura, Pak. Oh iya. Ya sekarang kita bersyukur ya dengan Zoom ya, terhubung bisa kemana-mana, nggak usah beli tiket gitu ya. Gitu. Di bubur semua ikutin. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih. Gini, terima kasih. Tuhan berkati. Pak saya. Asel. Shalom Asel. Tuhan berkati semuanya. Ya. Pak Yus, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dani.